Gimana nih kabarnya semua? Semoga baik-baik saja. Mari kita bahas untuk film yang seru ini, berjudul The Legend of Exorcism. Animasinya keren banget pokoknya, dan dari segi alurnya pun menarik untuk dinikmati. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita bahas saja dari awal. Cerita dimulai dengan seseorang bernama Kong Swen yang sedang bertarung dengan seseorang sosok yang misterius. Sosok misterius itu pun berkata kalau seharusnya Kong Swen tidak hidup bersama dengan manusia. Mereka terus bertempur hingga akhirnya sosok misterius itu pun menyerang anak dan istrinya Kong Swen. Kong Swen pun akhirnya mengorbankan diri yang akhirnya terbunuh di depan anaknya sendiri. 12 tahun kemudian, anak Kong Swen pun sudah tumbuh dewasa. Dengan namanya Hong Chuen, sekarang tinggal di istana Yujin, tempat yang sangat tinggi jauh dari permukaan. Setelah insiden 12 tahun yang lalu, Hong Chuen pun dibawa ke istana atas awan oleh kakak seperguruannya ayahnya dahulu, bernama King Xiong dan Chong In, dengan ingatannya yang sudah dihapus. Dulunya, Kong Swen, Ching Song, dan Chong Min adalah 3 penguasa kerajaan iblis, hingga akhirnya Kong Swen memilih untuk tinggal di dunia manusia. Dan karena itulah Kong Swen dikejar dan dibunuh oleh sosok misterius tersebut. Di sisi lain, seseorang yang berjubah hitam datang ke tepi danau dan menaruh sebuah surat di perairan. Pesan itu pun dibawa oleh sekelompok bangau hingga pesan itu pun sampai ke istana Yojin. Hingga pesan itu pun diterima oleh Ching Xiong. Hong Chuen sedang membuat ramuan obat untuk menyembuhkan racun yang ada di ayahnya. Ayahnya adalah Raja Iblis bernama Chong Min. Sebenarnya Chong Min bukan ayah kandung Hong Chuen, namun Hong Chuen tentu saja tidak mengingatnya hal tersebut. Siluman kecil bernama Cilong pun berkata kalau itu takkan berhasil, namun Hong Chuen tetap memaksa membuat ramuan tersebut. Dan alhasil Hong Chuen pun salah menyamburkan obat. Saat serbuk itu dihembuskan kepada ayah angkatnya, Chong Min pun langsung bersin dan membakar seluruh istana. Untungnya beberapa saat kemudian api itu padam karena bantuan dari Ching Xiong. Setelah kejadian itu, Ching Xiong pun datang dan membawakan pesan yang diterimanya. Pesan itu berasal dari exorcism. Exorcism adalah kumpulan orang-orang untuk membasmi para iblis. Divisi ini dibuat oleh seseorang bernama Di Huaing. Surat itu pun meminta agar Hong Chuen datang ke kota Chang'an turut bergabung dalam divisi exorcism. Alasannya adalah untuk melawan iblis besar yang akan muncul 4 tahun mendatang yang disebut naga hitam. Naga hitam ingin menguasai semua iblis dan melenyapkan manusia. Maka dari itulah Chong Min tidak setuju dan membentuk aliansi sendiri yang bebas dari kontrol naga hitam. Namun Chong Min tetap kesal kepada manusia, karena itulah yang membuat Kong Swen meninggal. Alhasil, Chong Min pun tidak mengizinkan Hong Chuen pergi ke kota Chang'an. Namun, Ching Xiong berkata Hong Chuen ini memiliki kekuatan 5 warna yang bisa mengalahkan naga hitam. Singkat cerita, mereka pun bertengkar sangat hebat, hingga membuat Hong Chuen pun tidak sengaja mendengar bahwa dia bukanlah anak kandung dari Chong Min, melainkan anak dari Kong Swen yang mati 12 tahun yang lalu. Hong Chuen pun lari ke bukit sendirian. Di situ pun Ching Xiong datang dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia bercerita bahwa ibu Hong Chuen adalah manusia fana dan meninggal dalam kecelakaan. Ching Xiong pun berkata kalau kali ini benar-benar akan membawa Hong Chuen ke dunia manusia yang selama ini adalah mimpinya. Ching Xiong pun membawa Hong Chuen ke istana Yojin untuk membujuk ayah angkatnya kembali hingga akhirnya Raja Chong Min pun setuju dan melepaskan Hong Chuen pergi ke kota Chang'an.
Ia diberi 3 tugas. Yang pertama, memberi surat pendaftaran itu pada divisi eksorsisme dan mencari tahu siapa yang membunuh ayahnya. Yang kedua, menjaga barang peninggalan ayahnya yaitu buru merak. Dan tugas terakhir adalah mengembalikan lampion hati ini kepada seseorang bernama Chen Sei atau keturunannya dari Chen Sei. Apabila lampion itu menyatu kepadanya, maka akan jadi teman seperjuangan yang sangat akrab. Esok harinya, Hong Chuin akan pergi ke kota Chang'an. Saat Hong Chuin akan pergi, siluman ikan Chang Sulong mengejar Hong Chuin, berkata kalau dia akan ikut ke dunia manusia. Ialah yang akan jadi pemandu karena Hong Chuin tidak tahu tentang manusia. Hong Chuin pun pergi dan dalam hati berjanji akan pulang ketika menjalankan 3 tugasnya. Di dunia manusia, mereka menemukan kota kecil yang sepi. Hong Chuin merasa janggal dengan kota tersebut. Lalu, benar saja, seekor monster datang menyerang. Pertarungan Hong Chuin dan monster pun dimulai. Ya, Hong Chuin pun berhasil menancapkan sebuah pisau ke monster tersebut. Namun monster tersebut belum saja mati. Hong Chuin pun terus mengejar monster tersebut hingga memasuki istana Chang'an. Para prajurit pun mengira bahwa Hong Chuin lah monsternya. Mereka pun menyerang Hong Chuin. Lalu bulu merak ayahnya pun menyala dan memantulkan semua serangan para prajurit. Setelah kejadian hal tersebut, prajurit pun terluka. Beberapa saat kemudian muncullah seorang panglima tempur bernama Li Qinglong yang datang langsung menyerang Hong Chuin dengan pedangnya. Dan pedang tersebut mengenai lampion hati dan lampion hati pun langsung rusak oleh pedang tersebut. Ya, lampion hatinya jadi menghilang dan sepertinya masuk ke dalam tubuh Li Qinglong. Li Qinglong pun langsung tidak sadarkan diri, sedangkan Hong Chuin yang sedang panik langsung membawa Li Qinglong pergi untuk menghindari para prajurit yang akan datang. Hong Chuin membawa Li Qinglong masuk ke dalam rumah bordil. Ia juga sebenarnya tidak tahu apa itu rumah bordil. Ia masuk karena kelihatannya rumahnya tampak mewah. Dalam kamar, Hong Chuin pun tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk mengeluarkan lampionnya tersebut. Sedangkan Li Qinglong pun bertanya apakah pisaunya sudah kembali. Sebenarnya Hong Chuin memiliki 4 pisau terbang dengan elemen yang berbeda-beda, misalnya seperti elemen angin dan petir yang digunakan Hong Chuin tadi. Hong Chuin pun menjawab salah satu pisau itu masih berada di tubuh monster tadi. Di sisi lain, monster yang tadi menyerang berubah jadi wujud manusia dengan pisau yang masih tertancap di mukanya. Beberapa saat kemudian, ia pun pergi menemui seseorang bersama 3 orang berjubah hitam lainnya. Sepertinya mereka iblis-iblis yang mendiami kota Chang'an. Sosok misterius itu pun menyuruh agar segera membunuh pemilik pisau terbang tersebut. Kota Chang'an sekarang dipenuhi oleh iblis-iblis yang menyamar sebagai manusia. Dan beberapa hari ke depan, raja akan memilih ulang beberapa kandidat kerajaan yang baru. Iblis-iblis pun sudah memasuki istana dan berencana menggantikan beberapa kandidat hingga menggulingkan raja. Dan di episode selanjutnya kita akan melihat perjalanan pembasmi iblis. Pantengin terus dan jangan lupa sampai kelewatan karena alur ceritanya makin seru dan menarik.